Peran dari seorang ayah dalam kehidupan anak perempuan mereka akan membentuk self-esteem, kepercayaan diri mereka, self-image mereka, meningkatkan performance mereka, kualitas hidup mereka, baik secara akademis maupun tidak, life satisfaction mereka, also psychological distress-nya juga berpengaruh dari sana. Hi beautiful soul, welcome back to our channel. In this special episode, we'll be talking about the role of a father. Agak berat ya, memang, tapi itu penting banget makanya kita bahas. Jadi pentingnya sosok dari seorang ayah dalam kehidupan anaknya. As you know, sempat ada satu hashtag yang viral di awal tahun 2020. Hashtagnya itu Girl Dad. Ini diviralkan oleh kematian Kobe Bryant, may he rest in peace, di bulan Januari 2020 silam. Ketika Kobe mendapatkan penghargaan sebagai seorang ayah yang bangga, yang begitu terlibat, yang begitu involved sama kehidupan putrinya, yang mana dia juga nggak cuma membantu anak perempuannya dan present during the grown up moment, tapi dia juga menjadi pelatih dari klub basket yang juga menjadi juara Black Mamba, if you guys know. Teladannya ini kemudian diikuti oleh banyak pria dan ayah-ayah di luar sana yang ikutan memposting baik foto maupun video tentang keterlibatan mereka, ayah-ayah ini yang mungkin biasanya cenderung sibuk atau kayak lebih mengesampingkan quality time bersama anak mereka, tiba-tiba ikutan semua posting foto dan video dengan anak-anak mereka sebagai tribute terhadap sang atlet dan putrinya yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada saat itu. Kobe even during his passing moment tetap menjadi panutan, tetap menjadi inspirasi for all of us here meskipun dia sudah tidak ada. Ada beberapa reference juga yang kita ingin tunjukkan untuk memperlihatkan betapa besarnya pengaruh seorang ayah pada kehidupan dan juga pola pikir anaknya. About to take, you're not gonna just be representing you, you're gonna be representing every little black girl on earth. I'm not gonna let you down. How could you? Does Tom work? Honestly, Tom, I don't think he's a big enough skull. Beda banget ya pastinya, ada yang berbeda approach-nya si ayah-ayah ini dari mungkin contohan yang ditunjukkan oleh Kobe Bryant. Ada satu yang very narcissistic father, yang sangat strong, yang sangat self-centered, dan satu lagi yang benar-benar care sama anaknya meskipun dia keras, tapi dia benar-benar peduli sama well-being anaknya sampai akhirnya si ayah Richard ini super legendary. Dia juga dibikinin kemarin filmnya ya, tribute for him, karena dia berhasil mendidik putri-putrinya dengan luar biasa. So Bapak Richard punya 5 putri, tapi 2 diantaranya tembus menjadi pemain tenis dunia yang super fenomenal, yang break the record. One of the first female tennis player, black tennis player yang menjuarai Grand Slam, dan secondnya yang masih memegang rekor saat ini, yaitu yang pertama Venus Williams, yang kedua Serena Williams. You guys pasti tahu ya, terutama yang penggemar tenis. Tapi sisanya anak-anak ini juga tetap menjadi orang. Ada yang jadi accountant, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi doctor, kayak apa sih. He raised a great generation yang benar-benar di luar daripada mungkin exposure yang dia punya sebelumnya. Ditonton deh filmnya, keren banget. Buat kalian semua yang akan menjadi bapak, or yang mau memperlengkapi diri kalian untuk bisa menjadi bapak yang baik di masa yang akan datang, meskipun kalian masih muda sekarang dan belum kepikiran mungkin mau berkeluarga atau apapun itu, supaya kalian tahu pengaruhnya seperti apa, boleh nonton film-film ini. Oke, anyway, aku akan membahas sejumlah penelitian, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Scott M. Allgood, Troy E. Beckert, dan Camille Peterson. Penelitian ini dilakukan di Utah State University untuk kayak sebagai landasan teori dari pentingnya seorang ayah dalam kehidupan anaknya, khususnya anak perempuan. Peran dari seorang ayah dalam kehidupan anak perempuan mereka akan membentuk self-esteem, kepercayaan diri mereka, self-image mereka, meningkatkan performance mereka, kualitas hidup mereka, baik secara akademis maupun tidak, life satisfaction mereka, also psychological distress-nya juga berpengaruh dari sana. Bukan hanya itu saja, hubungan yang baik dari seorang anak perempuan dengan ayahnya akan membentuk kemampuannya untuk mempercayai orang lain, kebutuhannya untuk diterima, dan juga keyakinannya dia terhadap diri sendiri. Kebutuhannya untuk diterima itu maksudnya
the way dia mau dirinya di-accept itu tidak akan setinggi anak-anak di luar sana yang mungkin yang punya ayah yang tidak present atau absentee father. Anak-anak khususnya perempuan biasanya bergantung pada ayah mereka untuk mendapatkan rasa aman, dukungan secara emosional, dan juga jika seorang ayah adalah pribadi yang lembut, yang loving, yang gentleman, yang serving, biasanya kualitas-kualitas ini jugalah yang nantinya akan dicari oleh para anak-anak perempuan ini yang akan dilihat dari kualitas calon pasangan hidup mereka ketika mereka sudah dewasa. Jadi segitu pentingnya seorang bapak ini. Yang juga menarik adalah seorang anak perempuan yang mendapatkan perhatian, cinta kasih yang cukup, dan juga kasih sayang yang cukup, dan juga yang benar-benar ayahnya present during their grown up moment, tidak akan membutuhkan validasi yang secara berlebihan dari lawan jenis, dari community mereka, dari pasangan mereka, tidak akan membutuhkan recognitions yang begitu besarnya compared to those yang absentee father, dan akan mempunyai rasa aman yang cukup terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak akan memiliki urge atau kebutuhan untuk kayak buru-buru dalam memilih pasangan. You look so pretty, hon. Give me a hug. I got you these flowers. They're the same color as your dress. Sebaliknya, bagi anak-anak perempuan yang ayahnya tidak hadir dalam masa pertumbuhan mereka, yang mungkin memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk ketika anak perempuan ini grow up, akan membentuk seorang anak perempuan yang memiliki survival playbooknya sendiri, yang boleh dibilang punya negative coping skill. Akan super intimate sama orang easily atau menghindari intimasi sama sekali. Ada juga yang mungkin lebih self-image-nya mungkin lebih rendah, jadi ngerasa harus mendapatkan perhatian dari orang lain, lawan jenis maupun sesama jenis, akan lebih memiliki tendensi untuk mengisolasi diri mereka ketika ada masa-masa susah datang, or the way they cope adalah self-isolation, akan lebih prone sama penyalahgunaan obat-obatan, kecemasan, depresi, bahkan pergaulan bebas. Sementara bagi anak-anak laki-laki, ketidakhadiran seorang ayah akan membuat mereka tidak punya gambaran yang benar dalam memperlakukan wanita. In extreme way, laki-laki tanpa seorang ayah biasanya statistically akan lebih banyak terlibat dalam tindakan kriminal yang juga melanggar hukum. Jadi terkadang meskipun ayahnya lengkap, tapi kalau tidak memberikan contohan atau nggak benar-benar ada di sana untuk kasih guidance, anaknya ini bisa juga menjadi kriminal as well. Kita tidak usah menyebut nama lah ya, intinya begitu adanya. So basically peran seorang ayah ini penting banget dalam perkembangan seorang anak. Bukan berarti perannya ibu nggak penting ya, ibu tuh penting banget juga, tapi pastinya kita nggak akan fokusin di pembahasan kali ini. Kita akan bahas di next episode, mendekati hari ibu mungkin. Why am I talking about this? Padahal ini nggak lagi hari ayah, karena hari ini I wanna give tribute to my amazing and loving dad. Karena hari ini juga bertepatan sama ulang tahun my special hero, my father. So dad, I know that you probably won't be expecting this, but happy birthday. This episode adalah satu episode yang aku dedikasikan untuk appreciate you. How much I really appreciate you being there for me. Even in my darkest moment. Ada masa-masa yang gak gampang in the past few years yang happens. Thank you for choosing to stick around even when things got rough. Buat para viewers, beautiful souls out there yang gak tahu, my dad adalah amazing man yang mana, well, sedikit preview yang nanti mungkin akan kita kasih spill di next episode kalau memang you guys wanna know. My dad and my mom got married when they are very young, but I'm super thankful that he chose to stick around. Juga my mom. Mom, you're also awesome. Of course, make one special episode for you too. But again, this is about me giving tribute to my dad. Dalam masa-masa yang gak mudah, he chose to stick around. Dengan keterbatasannya dia sebagai ayah muda saat itu, dia benar-benar trying to equip himself, dan juga ya God is good ya. He gave me the best father, best dad a daughter could ever ask. Yang benar-benar always present, yang gak cuman ngajarin apa yang baik, tapi mencontohkan juga apa yang baik. I know that I probably like far from perfect as a daughter, but I learned much more from you, how to become a loving person, a responsible one. Someone yang melakukan sesuatu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Someone yang bisa grow, super passionate. You helped me that to be a woman that I am now.
Dan kalaupun ada hal-hal yang kayak kesalahan-kesalahan yang aku buat itu terlepas daripada itu bukan karena my dad salah didik or like whatever, enggak. It's because of me trying to explore life more and maybe live life to the fullest. Sometimes mungkin agak sedikit bablas. Buat yang viewers juga yang nggak tahu, waktu awal-awal I wanna build this channel with my bestie Wida, I'm in the midst of chaos. Dan kayak my dad and my mom is the one yang to walk through that hell dan kayak menjadikan apa yang aku alamin jadi suatu pesan yang bisa dibagikan ke orang lain di luar sana yang mungkin tidak seberuntung aku. Seberuntung aku untuk memiliki orang tua yang luar biasa, terutama my dad. So me and my dad, we share a lot of the same hobby. My dad is very artistic. Dia sangat into visual. He's a great painter, great designer. Emang untuk dalam hal nada agak tone deaf sedikit. Yang itu aku dapetinnya dari my mom. Untungnya, alhamdulillahnya balance ya. Cuman that artistic side of me, the melancholic side of me, yang feely itu dari my dad. And like there is one thing, ada this one specific event yang kayak I really love about my dad. Kita selalu ada daddy-daughter time, quality time di mana kita berdua akan go on a date. Dan biasanya di situ dia akan ngajakin ngobrol, akan ngulik-ulik aku lagi dekat sama siapa, what's currently happening in my life, siapa yang kayak made me feel special recently, apa yang aku lagi ngerasa berat. Dan kayak setiap kali kita lagi quality time, my dad always remind me kayak no matter what happened to you, or like no matter what life throws at you, please do know that I'm super proud of you and I love you. Dan dia nggak pernah lupa untuk ngomongin itu. Dan that's what gave me courage and confidence up till this day ya. Meskipun I'm far from perfect, but having my dad around give me security, give me confidence, give me sense of peace. Karena aku tahu I always have the best dad yang back me up no matter what I go through in life. Intinya, why am I discussing this line? Karena mau ngasih tribute for my dad on his special birthday. Karena aku juga pengen remind you guys out there, beautiful soul, handsome soul out there, that you guys have a big role. Terutama your daughter nanti ke depannya. So please make sure that you know what you want in life, that you need to stick to it and be a man yang bisa stick during thick and thin, a man yang bisa processing your partner's feeling, because someday you will process your daughter's feelings. Dan pastinya menjadi lelaki yang bisa ngajarin keluarganya, terutama anak-anaknya, untuk takut Tuhan. What I really appreciate tentang my family, terutama my dad, yes we are far from perfect, tapi ada satu hal yang kita selalu diingetin, bahwa nomor satu, God, second, our parents. The way we show love towards each other adalah dengan be there, be present, bisa selalu mengingatkan betapa orang-orang ini special di hidup kita. Ini side point juga ya, jangan pernah underestimate quality time yang kalian punya buat your family, terutama kalau kalian punya anak cewek, karena itu yang akan selalu dikenang. Kayak I still remember the time when my dad ajarin me naik sepeda, naik motor, naik mobil, nyetir, intinya ngajarin surfing pertama kali, parasailing, semua outdoor activity itu always with my dad. Kayak ngebolang, gimana my dad ngajarin me kayak a bit tentang nukang, kayak bikin craft, art and craft, kayak ngebenerin perintilan. My dad is very handy. Kayak yang berhubungan dengan elektronik juga, kayak nguplak-nguplak, ngotak, olahraga juga, kayak oh my god, my dad tuh kayaknya bisa semua. I still remember the moment waktu we love snorkeling and diving. Ada satu kali di mana we dive dan aku nyangkut di karang. Biasanya orang tua kayak panik gitu ya, aduh gitu kan. Apalagi kayak anak cewek kan, nyangkut terus udah robek nih kaki kan. Udah darahnya tuh udah agak lumayan dramatis gitu. And my dad was like, ditarik, habis itu, oh enggak apa-apa, kecil itu. Dalam hidup akan banyak momen-momen yang akan ngebuat kamu jauh lebih sakit. Ini nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa, kamu anak kuat. Itu padahal ya guys, kena terumbu karang tuh robeknya ada kali segini gitu, dan berdarah gitu. Dan one thing that I really appreciate about my dad, about you dad, adalah the way you express your love. Kita jadi orang-orang yang ekspresif dan sangat tune in sama feeling kita, dan kita bisa channel, terutama aku bisa channel my feelings through art, through music, through craft, itu because of you. There were times dimana kayak we can just chill berdua, bener-bener vibing aja over a glass of whiskey or a glass of wine. Kayak my dad juga yang ngajarin me how to drink correctly.
supaya nggak bisa dimabokin orang. And I thank you for that, Dad. Tapi intinya, I still remember the moment dimana ketika kayak I don't feel right, I'm in my lowest point of life. Aku nggak ditanya-tanya, aku nggak dijudge, bener-bener cuma ditemenin aja. Quality time with my dad. We both do crafting, we write, dan kayak we just chill, then we find something to laugh about. And that, till this very moment, that is the thing that made me very grateful for having you, Dad, as my father. You are the greatest dad, the greatest present that God ever gave me as a daughter, the best dad I could ever ask. So let's fight, let's create art together, let's make more konten bareng-bareng. Dia tuh selama ini masih banyak kan di belakang layar. Hopefully abis ini bisa lebih sering ditampilin. Thank you for being present in my life, for backing me up. Benar-benar mengingatkan aku that I'm special no matter what. You are special to me. So guys, for you guys out there yang nonton ini, ingat, you guys have a big, huge role and responsibility towards your family, especially your daughter. Make sure you raise your family right. Okay, I think that will be all for this episode. Thank you so much for watching. Dan hopefully lewat konten ini banyak kalian juga bisa terinspirasi untuk spend more quality time with your family, spend more quality time with your daughter, with your son, with your semua dengan anak-anak kalian ya pastinya. And hopefully apa yang aku share hari ini juga bisa make you feel encouraged, Dad, on your birthday. For beautiful soul out there, thank you so much for watching. Please share your thoughts, share your memorable time with your dad down below, and who knows if kita bisa feature you guys juga in the next episode. So see you in the next episode.